Selamat sore, sahabat pariwisata. Bersama ini saya bersama Ibu Irma. Mbak Irma Oh, aja Mbak kali ya. Irma Susanti, SPDMM. Beliau adalah owner dari Identik, baik itu batik maupun kopi, Yeah. Kopi. Ada travel juga Pak, Oh, ada travel. khusus di pariwisata, Oh, pariwisata. nasional maupun internasional. Oke. Ada di Semarang atau? Jakarta sama Semarang juga. Oh. Oke. Sama Korea deh Pak. Oh. Jadi kantor pusatnya di Jakarta, cabangnya di Semarang sama Korea. Oke. Di Seoul. Seoul. Berarti ini untuk tour and travelnya itu outbound apa inbound ini? Datengin atau? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi mungkin saya bisa diceritain Ibu Ya. asal muasal panjenengan berbisnis Identik ini, mungkin bisa diceritain. Ya awal mula di Identik itu pertama tuh saya membentuk PT Identik Pratama Indonesia. Tahun berapa itu? 2017 ya. Oh, Udah berapa nih? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya udah hampir 7 tahun. 7 tahun. Ya. Termasuk berhasil lah kalau saya lihat 7 tahun sudah tiba. Bertahan aja alhamdulillah ya kan Pak, Apalagi alhamdulillah. habis pandemi, habis Oke. pandemi. Dari 2017 awalnya itu batik, Iya, saya Batik. concern di batik tulis bersama teman-teman UMKM Jawa Tengah khususnya. Saya fokus di batik tulisnya dan ya alhamdulillah udah di berbagai acara-acara pemerintah ataupun acara-acara KBRI. Internasional Iya, udah internasional maupun internasional. Nah, selama pandemi itu juga di Identik ini banyak ngerawat memberi peluang pekerjaan buat ibu-ibu ibu-ibu dan sekitaran masyarakat Gunung Pati dan sekitarnya, terutama kota Semarang dan Kabupaten Semarang itu kan banyak hal yang PR ya sebenarnya buat kita semua sih Pak di Jateng ini, karena selama pandemi COVID itu kan banyak yang dirumahkan. Setuju. Banyak yang pabrik-pabrik konveksi itu. Nah, kebetulan saya beserta Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan, juga ke Dinas Sosial Kota Semarang dan Jawa Tengah itu kita bersinergi, bergandeng tangan untuk bagaimana menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang dimana ibu-ibu alias mama dia masih momong anaknya, masih ya emang untuk bertahan hidup aja kan, apalagi di suaminya ataupun keluarganya di resign-kan atau di WFH-kan ataupun dirumahkan. Dampak COVID. Betul, dampak COVID itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bertahan di usia 7 tahun lebih Pak. 7 tahun. Yeah. Saya dengar Ibu aktif di organisasi, Iya, betul. Apa aja nih Bu organisasinya? Dulu saya sempat di Bendahara Arum Jeram, KONI, Jawa Tengah, betul. Tahun berapa itu? 2012-an ya Pak. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang udah saya di KONI sudah enggak, tapi lebih ke Kadin. Di Kadin. Seharusnya Kadin Jateng kemarin, cuman saya minta di kota karena biar bisa fokus sama teman-teman UMKM Kota Semarang. Bidangnya ini apa? UMKM dan ekonomi kreatif juga kewirausahaan Bapak. Terus aktif juga di HIPMI sebagai ketua bidang UMKM dan kewirausahaan. Kalau tahun dulu itu jadi kayak koperasi pariwisata itu jadi satu, ekonomi kreatif dan UMKM. Sekarang dipisah Pak. Sama lah kayak di kementerian kan sekarang UMKM sendiri, pariwisata sendiri. Jadi Kemenkop sendiri, Kementerian Pariwisata sendiri, sama dengan HIPMI juga mengikutin di kancah nasional maupun internasional, betul. Terus apa saja yang sudah dilakukan Bu untuk HIPMI? Kegiatan-kegiatan, alhamdulillah di usaha ini bisa memberikan beberapa manfaat khususnya masyarakat luas Jawa Tengah.
terutama ibu-ibu kayak dawis-dawis kita kolaborasi untuk batik selama ada kadang batik pas datang karena udah nggak WFH, dulu WFH itu batik padahal batik di rumah kita modalin canting, terus apa namanya malam kompor listrik, pelatihan ya, pelatihan, packaging produk kayak seperti nggak cuman di batik aja Pak, jadi kita packaging produk makanan pun, jadi lebih ke pelatihan bagaimana mulai dari produksi yang bagus biar apa kuenya enak dan sebagainya, terus warna-warnanya cantik, bikin kue bolu yang motif batik, terus di packaging nggak cuman masyarakat sini akan tetapi juga mahasiswa itu juga pada belajar tata boga, kan kebetulan di dekat sini ada Universitas UNES, ada tata boga, ada tata busana. Nah itu kita kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha sama pengabdian ke masyarakat ya tentunya itu. Terus pelatihan membatik, menjahit, kita kolaborasi sama fashion designer muda Indonesia. Kita melatih para orang-orang yang dirumahkan untuk tetap berkarya, tetap berusaha dan berkarya untuk untuk ekonomi mandiri. Dan bagaimana kita nggak cuma hanya produksi aja, tapi kita mengadakan proses di mana itu kayak seperti pelatihan penjualannya. Setelah packaging produk kan kita bagaimana terdistribusi dengan baik, terjual dengan baik produk kita, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang bisa buat menghidupi ekonomi mandiri tersebut. Ya bagus ya sekali. Kayak marketing digital juga. Barusan saya pulang juga ini Pak. Pembekalan tadi dari kampus. Jadi kan ini itu rutin itu dilakukan di UNES? Ya, jadi setiap tahun itu kan ada setahun ada 2 kali ya wisuda. Itu sebelum anak-anak mahasiswa wisuda itu kita kan rata-rata mindsetnya cari kerja, tapi bagaimana sih kita bermindset untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau yang berpendidikan, bagaimana cara menjadi guru yang inovatif, yang kreatif, sehingga anak didiknya nggak jenuh kan gitu. Harus melek digital. Nah itu tadi pas kebetulan ada pelatihan digital marketing, betul Bapak. Ada tim khusus sih, jangan juga. Ada, jadi di PT Identik ini ada tim kreatif, ada tim digital kreatifnya, ada tim manajer marketingnya, ada macam-macam Pak. Apa aja sih ini? Kok banyak sekali? Ada batik. Untuk kopi, main bisnisnya. Ya, main bisnis. Betul. Jadi tahun induknya tuh sebenarnya PT Identik tuh batik tulis dulu karena saya concern. Mungkin saya berpikir bahwa anak muda itu jarang banget yang mau usaha usaha batik ya. Konsepnya mungkin mindsetnya wah batik tuh kuno, klasik. Nah tapi di sini saya mengembangkan bagaimana sih anak-anak milenial apalagi Gen Z nih sekarang mencintai batik ataupun nguri-nguri budayanya. Ibaratnya wong Jawa ki ojo sampai hilang Jawa nih kan gitu ya Pak. Karena saat batik diklaim oleh negara tetangga kita protes, padahal kita nggak ada yang mau belajar, justru mereka. Bule-bule sekarang banyak yang dalang, besok orang Indonesia nggak ada yang bisa dalang, malah justru dalangnya wong bule. Iya kan Pak. Nah hal-hal semacam itu kan kadang salahnya sopor dijogo budayane kan gitu. Di situ lah Pak. Ya ada sebenarnya kita juga dari perjalanan saya fashion show ke beberapa negara. Negara mana aja sih Bu? Fashion show-nya sih? Fashion show-nya itu kita udah pernah ke New York, Paris, London, Jepang, Asia, terus ke Spanyol, Madrid, udah ke banyak ya? Ya lumayan Pak. Jadi dari situ kan saya hobinya nge-cafe ya, maksudnya tuh sambil fashion show nongkrong di cafe. Ternyata ada kebutuhan di sana Pak, green bean coffee-nya. Ya wes sekalian kan. Kopi identik sekaligus, betul. Jadi nyuplai green bean-nya kita ekspor. Ya kayak ke Korea, ke Seoul, terus Los Angeles, Amerika, ada yang ke Timur Tengah, di Jeddah, Eropa, ke Turki, Eropa Timur, macam-macam Pak, Itali, itu pada Paris, itu banyak yang hobinya ngopi kan. Dan
rata-rata kopi Indonesia tuh punya tes sendiri, makanya kita ikut asosiasi namanya specialty coffee. Specialty coffee. Specialty coffee itu dari mulai, spesial, iya Pak, dari mulai tanam itu kita petik merah. Ya. Kualitas, lebih ke kualitas, rasanya unik, tesnya berbeda dengan negara lain, terus ukuran bijinya, sortirannya, ya banyak. Ini Arabica apa? Dua-duanya Pak. Jadi kita ada Arabica dan Robusta. Robusta. Ya ada. Di blend gitu ya? Tergantung selera coffee shop masing-masing. Ada yang suka house blend, ada suka yang original, ada yang suka murni. Oh, jadi batik, ini kopi. Ya. Terus ada kafe juga ya? Ya, kafenya ada. Ngikutin ya? Iya betul. Terus satu lagi studio. Studio foto ada, kebetulan. Ini untuk apa ini? Untuk studio foto untuk akomodir apa ini? Jadi gini, kalau studio foto karena itu melengkapi batik itu ya? Ya, awalnya itu sebagai menunjang bisnis kita. Kebetulan saya bersahabat dengan Mas Darwis Triadi, banyak kayak pemotretan moda segala macam, daripada kita sewa studio. Akhirnya saya bilang, Mas Darwis, aku ini dong disettingin cahaya, karena foto, video itu kan fokus di pencahayaan. Kita belajar cahaya. Ya udah, ini ada tempat kosong, kenapa tak dibikin studio aja? Udah dibikin. Lampu-lampunya semua saya beli, wardrobe-nya semua disettingin sama beliau langsung ke sini. Gitu. Mulai kapan Ibu? Udah 2000 selama pandemi Covid kemarin. Terus beserta tim pada kesini. Kemarin terus seniman budayawan. Terus kalau di sini kan dekat kampus ya Pak Andi. Jadi kalau pas wisuda bisa ini kan buat dikaryakan buat anak-anak. Tapi sebenarnya itu buat mendukung dan mensupport. Kalaupun ya teman-teman UMKM se-Jawa Tengah nih, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Tengah ya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal dan yang lainnya, itu sebenarnya kita mau foto produk di sini, mau iklan di sini pun kita fasilitasi gitu. Pak. Mantap. Jadi free buat teman-teman UMKM seluruh Jawa Tengah. Kalau mau kolaborasi silahkan. Kebetulan saya juga ada relasi Pak. Relasi untuk di Kementerian Koperasi dan UMKM, terus di Kementerian Pariwisata. Itu kita menyiapkan untuk desain-desain t-shirt Jawa Tengah. Jadi souvenir kaos-kaos yang ada misalkan seperti kayak Borobudur Temple, Sambokong, Gereja Blendu, terus Semarangan ataupun se-Jawa Tengah Pak. Seperti itu. Desain gitu ya? Iya. Kita nyiapkan tuh ini karena saya di bidang fashion gitu kan. Sekaligus kalau orang pakai t-shirt Semarangan atau Warak Ngendok atau Sampokong, jadi otomatis kan kita mempromosikan juga Pak. Kayak Borobudur, Prambanan, otomatis kita mempromosikan tempat wisata-wisata juga gitu. Terus impact dari untuk souvenir-souvenir tersebut itu kita menghidupkan UMKM yang ada di sekitaran Pak. Jadi memberi pekerjaan mereka. Setuju ya, betul. Luar biasa. Jadi memang ini yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang pengusaha ini hanya sekedar mencari untung saja tanpa melihat kondisi lingkungan sekitar. Ya kalau semua berpikiran seperti panjenengan, tentunya ya teman-teman UKM sambil ngopi loh Pak, monggo nggih dicobain kopinya. Hasil dari kebun sendiri Pak Andi. Wah, luar biasa. Beda ya sama kopi-kopi di luar ya? Ini blend ya? Iya. Kalau ini original. Original? Iya, dia di Robusta biasanya. Kopi tubruknya. Kan kita ada Visiki, ada Americano, ada Vietnam Drip, macam-macam. Nah, terus ini nanti kalau saya boleh, nanti kita moving ya Bu, ke batiknya. Boleh. Batik bisa nanti diterangkan satu persatu mungkin biar lebih jelas bisnis panjenengan itu nanti sama bisa. Travelnya juga boleh Pak. Boleh. Iya. Nanti ini kalau bahas travel dulu jadi biar include semua jadi baru nanti kita move ya. Sekaligus promosi Jawa Tengah ya kan. Ya kebetulan di tahun
2023 ini kemarin di bulan Februari kebetulan launching PT Identik Wisata Indonesia. Februari tahun ini? Ya, pas 17 Februari itu kebetulan pas ulang tahun. Saya beserta ulang tahun PT Identik Corporation juga, Pak. Gampang itu tenane. Iya, lahirnya. Jadi di sini saya launchingkan, waktu itu launchingnya di Kokas, Kota Kasablanka, Jakarta. Sekaligus launching untuk membawa teman-teman UMKM dan fashion designer ke Los Angeles waktu itu. Via lewat Identik Tour and Travel. Jadi apa sih Pak misi visi aku itu membuat travel. Pertama saya akan pengen memudahkan bagaimana teman-teman UMKM Jawa Tengah ini nggak kesulitan untuk mencari travel yang dimana tuh sekaligus bisa punya relasi bisnis di KBRI, KJRI, di konjen-konjen duta besar yang ada di seluruh negara kita. Karena pada hakikatnya dubes-dubes kita itu ada di sana juga bantu marketing atau produk-produk apa yang ada di Indonesia, bahkan budaya yang ada di Indonesia di luar negeri itu dicarikan relasi. Nah, kebetulan Identik Tour and Travel ini sudah punya relasi di berbagai negara untuk menjebatani teman-teman UMKM untuk bisa go ekspor, mengkawal sampai selesai, saya gitu Pak. Terus memudahkan orang-orang untuk berbisnis atau misalkan ada meeting atau bisnis matching di luar negeri kita ini kan. Dan sekaligus kita kolaborasi, kebetulan ada kantor di Seoul di Korea Selatan. Kita kerjasama sama Mr. Wang itu untuk beliau juga punya travel di Korea. Nah, jadi tamu-tamu yang ada di luar negeri itu, kalau datang ke Indonesia kita yang handle untuk wisata-wisatanya. Dan sebaliknya kalau teman-teman Indonesia yang pengen di sana holiday, di sana pra-wedding atau apapun itu bisa kita fasilitasi dengan Identik Tour and Travel. Luar biasa. Saya kira untuk selanjutnya ya Mas. Kita move ini. Ya, move in. motif-motif ini di sekitaran alam sekitar kita. Ada motif kupu, ada motif ini yang ini yang diproduksi Identik. Iya betul, ini salah satu sampel-sampel. Kita ke butik. Ini pakai aja nggak apa-apa Mas? Baik. Ini hasil desain-desain yang untuk ini. Tapi tidak harus ya, nggak harus batik ya. Oh, sebenarnya ini kan karena gini Pak, kita kan belajar batik itu biar nggak apa ya namanya bisa diterima di seluruh Nusantara. Itu tuh batik-batik ini itu apa namanya harus belajar budayanya, enggak betul. Ini kayak untuk baju-baju modern, lebih modern style. Terus kita ada batik custom juga. Ini seperti nih hobinya off-road, ya. Jadi sebenarnya batik itu mindset kita. Batik itu nggak harus apa namanya Pak? Batik itu nggak harus kaku gitu. Jadi apapun bisa kita batik sebenarnya. Ini seperti ini Pak, ini travel. Ini Kak, apa karakter-karakter. Ini hobi yang iya motor trail, ada wayang. Terus, ini tulis ya Bu? Ya ini tulis ya? Kita motif aja Mas. Oh, ya. Iya ini tulis. Betul. Ini motif-motif yang seni. Ini harga dari mulai berapa sampai berapa ya? Ini stok kita 500.000 sampai bisa sampai harga 100 juta Pak. 100? Iya. Ada
Ini batik cantik. Ada 6 jutaan, 6 ada juta. yang kolektor batik tuh bisa sampai Pegang ini Pak. mahal. Panas tapi apa? Jadi kalau nanti terus memang mahal sih. Dianteng aja ya. Ini juga kita, kebanggaan kita juga ada batik PSIS juga. Semarang. Oke, Panser Biru. Panser Biru. Jadi seluruh partai kita kebetulan melayani dari mulai warna hijau, merah, kuning, putih maupun warna biru. Pokoknya semua kita layani Pak. Itu ada karakter-karakter hewan juga. Nah ini kemarin fashion show di tahun lalu. Ya ini salah satu apa namanya untuk pakaian Chinese ya. Pakaian Chinese. Kita juga Jepang juga ada cuma nggak terpasang. Kimononya nggak dipasang ya no. Ini terinspirasi dari lahar gunung berapi Pak. Ini Ya. ini batik itu. Iya itu batik. Jadi ini tenun terus kita batik tulis Pak. Contoh ini detailnya. Ini dipasang ya. Ini contoh. Ada. Contoh tenun di batik tulis. Oh. Ini ya. Untuk yang terakhir kali ini saya mau menanyakan kaitannya dengan penghargaan. Iya, Beberapa kan saya dengar Ibu dapat penghargaan. Apa aja sih yang sudah? Ya, Anda salah satunya adalah penghargaan dari pariwisata. Terus ada dapat penghargaan juga PWI ya, dari PWI. Yang pariwisata yang kemarin Ya. Sandiaga Uno. Iya betul. Nah, dari Kementerian Pariwisata juga Women Inspiration tahun berapa ya Pak? Coba coba kita tengok yuk Ya, Pak. yang mana? Ini banyak banget Pak. Ini Wih, karena saya hobi banyak. koi dan burung kebetulan. Nah ini ada beberapa penghargaan. Ada Women Batik Tradisional, Truck Innovation Clothing. Jadi saya dapat penghargaan di mana apa namanya inovasi. Jadi batik kita masukkan ke dunia fashion biar diterima Tahun seluruh berapa dunia. Ini tahun 2019 dari Jawa Post Radar Semarang. Terus ada Indonesian Woman of the Years. Ya, dari Lempar ya. Terus ada juga entrepreneur dan eksekutif. Prestasi Indonesia 2021. Ada sebagai Creative Women's Inspiration inspirasi. Menjadi Women Inspiration di Jawa Tengah. Dari Radar dia 2018. Nah, ini ada Top Service Excellent Pak Pariwisata Indonesia. Ya. Masih banyak lagi. Untuk yang ini koi. Oh iya, kebetulan saya hobi koi dan burung. Jadi kebetulan koi-koi yang ikut aku itu menjadi bisa Young Champion, ada ini juga tingkat nasional. Nasional. Jadi koi yang di sini juara semua ya? Ya, itu kita lebih suka koi lokal karena koi lokal itu juga ya indukannya sebenarnya dari Jepang ya Pak. Cuman kan bangga gitu loh bisa breeder, ngebreed ataupun apa koi ini bisa jadi juara seperti itu. Ada beberapa ini apa namanya dari Kadin macam-macam sih Pak. Oh ini koinya. Ya ada dari World Active Association. Jadi kita ada association yang in the world. Jadi pengusaha-pengusaha itu waktu itu penghargaan di Jakarta kalau nggak salah ya. Oke. Iya, yang lainnya golf.
sama ini ada Finance Brands Kadin kategori kreatif Activation Winner. Jadi dari Kadin Jawa Tengah dapat best tenan. Jadi kan kita setiap UMKM itu kan ada tenan-tenannya Pak. Nah itu kita kreatif untuk looknya yang bagus, penjualannya terbaik, ya dapat apresiasi dari Kadin seperti itu. Gitu Pak. Gitu Ji. Nggih. Saya kira cukup Ji. Saya terima kasih banyak Nggih. Pak Andi. Pokoknya saya berharap kita bisa kolaborasi untuk kedepannya di pariwisata Jawa Tengah untuk memajukan pariwisata Jawa Tengah bersama ya Pak. Amin. Kita bisa kolaborasi. Demikian wawancara saya dengan Ibu Irma. Terima kasih. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dari UKM. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.